Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1233. Berlutut, wanita itu mengenakan gaun polos, tanpa noda dan sangat cantik. Begitu melihat wanita berok polos itu muncul, Ye Guan langsung menghela napas lega. Benar saja, gundukan kuburan ini adalah kunci sebenarnya. Jika aku tahu gadis ini bisa menyelesaikan misi setelah ingatannya pulih, aku pasti sudah memberinya darah sejak lama. Mengapa aku harus menderita seperti ini? Sungguh menyebalkan. Dan ketika wanita berpakaian sederhana itu keluar, mata semua orang tertuju padanya. Semua penasaran, siapa ini? Tak jauh dari situ, lelaki misterius itu mengangkat bibirnya sedikit, sukun Destiny. Takdir rok polos, mendengar perkataan pria misterius itu. Beberapa pelayan yang tidak jauh di belakangnya terkejut. Pei Sisen menatap wanita yang mengenakan rok polos itu dan berkata, "Kamu adalah peri pedang wanita yang mengenakan rok polos di belakang Ye Guan." Dia telah menyelidiki wanita yang mengenakan rok polos itu. Orang inilah yang bertindak gegabah di depan kuil penciptaan, yang menarik perhatian sang guru, yang kemudian mengirimnya ke sini untuk menyelidiki. Dapat dikatakan bahwa akar dari segalanya adalah wanita di depannya ini. Orang di belakang Ye Guan, setelah mendengar kata-kata Pei Sisen, semua orang di lapangan tiba-tiba menyadari. Orang-orang dari kekuatan di belakang Ye Guan akhirnya keluar. Semua orang memandang wanita berpakaian polos itu dengan rasa ingin tahu. Dari luar, wanita berpakaian polos ini tampak biasa saja dan tidak ada yang istimewa darinya. Zuo Lou keluar dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ke sini saat ini untuk mengambil jasad saudara Ye Guan?" Wanita dengan rok polos itu melirik Zuo Lou. Zuo Lou menyipitkan matanya sedikit dan perlahan mengepalkan tangan kanannya, diam-diam mengumpulkan kekuatan, siap menyerang kapan saja. Meskipun orang di depannya terlihat sangat biasa, dia tetap tidak berani ceroboh. Ingat, lebih baik aman daripada menyesal. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengulurkan jarinya. Melihat ini, wajah Zuo Lou berubah drastis. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Aura yang mengerikan keluar dari tubuhnya, lalu mengalir di sepanjang lengannya dan berkumpul di tinjunya, tepat saat dia hendak menyerang. Wanita dengan rok polos yang tidak jauh dari situ menekan jarinya dengan lembut dan berkata, "Berlututlah." Ledakan itu hanya sesaat, dan sebelum Zuo Lou bisa bereaksi, dia menekuk kakinya dan berlutut. Bukan hanya Zuo Lou, tetapi semua orang di lapangan berlutut, termasuk pria misterius itu dan semua makhluk hidup di seluruh wilayah Jiuzhou. Dengan satu kata, seluruh surga dan berbagai hukum ditekan, dan semua makhluk hidup berlutut. Pada saat itu, semua orang di lapangan tercengang. Ye Guan juga bingung, karena dia juga berlutut. Wanita yang mengenakan rok polos itu melirik Zuo Lou dan yang lainnya dengan tenang dan berkata, "Aku tidak suka orang berdiri dan berbicara kepadaku." Semua orang memandang wanita berpakaian polos itu seolah-olah sedang melihat hantu. Pada saat ini, ketiga perspektif mereka runtuh. Terutama ketika mereka melihat tiga dewa dan pria misterius itu berlutut, mereka menjadi gila. Sudah berlutut, terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi. Semua orang terbelalak lebar, menatap orang berpakaian polos di kejauhan dengan rasa tidak percaya. Dalam kegelapan, Shikigami itu berlutut di tanah saat ini. Selain kebingungan, dia juga semakin ketakutan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang berlutut. Metode sihir macam apa ini? Apakah ini orang di belakang Ye Guan? Pada saat ini, sang Shikigami merasa sulit menerima pemandangan di hadapannya, karena ini benar-benar di luar pemahamannya tentang Tao.
Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Pada saat ini, Pei Sisen dan dua dewa lainnya membuka mata lebar-lebar, dan mereka merasa seolah tersambar petir, dan otak mereka menjadi kosong. Berlutut, mereka bertiga hanya berlutut seperti itu. Bukannya mereka tidak mencoba melawan. Saat mereka bereaksi tadi, mereka mencoba melawan. Tetapi sia-sia. Tidak peduli bagaimana mereka melawan. Mereka tidak bisa berdiri. Semua kekuatan mereka, termasuk kekuatan magis, tidak dapat dikerahkan saat ini. Setelah keterkejutan muncullah ketakutan, ketakutan yang amat besar. Kekuatan wanita berpakaian polos di hadapan mereka benar-benar di luar pemahaman mereka. Mereka hanya merasakan ketakutan semacam ini dari satu orang, dan itu adalah tuan mereka. Mungkinkah kekuatan wanita yang memakai rok polos di hadapanku ini mendekati kekuatan tuanku? Memikirkan hal ini, Pei Sisen dan yang lainnya menggelengkan kepala, menyangkal ide tak masuk akal ini. Orang macam apakah guru itu? Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengannya? Wajah Panling sepucat kertas saat ini. Dia berlutut di sana, menatap wanita yang mengenakan rok polos itu. Orang yang paling ketakutan di tempat kejadian tidak diragukan lagi adalah Zuolou. Dia tidak menyangka bahwa wanita dengan rok polos akan begitu menakutkan. Tanpa melihatnya bergerak, mereka semua berlutut. Ini keterlaluan. Pada saat ini, Ye Guan yang sedang berlutut tiba-tiba berkata, "Bibi." Wanita yang memakai rok polos itu menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Ye Guan. "Bangun." Saat suara itu jatuh, kekuatan misterius di tubuh Ye Guan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia segera berdiri dan berkata, "Bibi, adikku." Wanita yang memakai rok polos menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan ditatap seperti ini. Hatinya tiba-tiba panik. Dia tentu teringat apa yang dikatakan bibinya, bahwa dia tidak akan pernah membangkitkan siapapun untuknya di masa depan. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, pecahan pedang King Xuan yang awalnya hancur berkumpul dari langit dan bumi. Dalam sekejap, pedang King Xuan dikembalikan ke keadaan semula dan muncul di tangannya. Pedang King Xuan bergetar sedikit, seolah memberitahu sesuatu. Wanita dengan rok polos itu menatap pedang King Xuan di tangannya. Dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Ketika kisi terakhir ini menyala, kamu akan benar-benar tumbuh dewasa. Mulai hari ini, kamu akan berjalan sendirian sepanjang sisa perjalanan. Apakah kamu bersedia?" Selagi dia bicara, dia menatap Ye Guan. Ye Guan tidak banyak berpikir dan mengangguk, "Ya." Wanita berok polos itu menatap Ye Guan dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau memilih untuk berbaring sekarang, aku akan melindungimu seumur hidupmu. Jika kau memilih untuk berjalan di jalanmu sendiri, kau akan menjalani sisa hidupmu sendiri." Ye Guan terdiam. Baru pada saat itulah ia menyadari apa yang sebenarnya dimaksud bibinya, dan juga menyadari bahwa bibinya serius kali ini. Dia tentu saja menyadari betapa sulit baginya untuk menjalani sisa hidupnya sendirian. Tanpa dukungan bibi dan ayahnya, dia mungkin akan menjadi pengecut di masa depan. Hanya memilih untuk berbaring, tak perlu dikatakan lagi. Sejak saat itu, ia lepas landas sepenuhnya dan berbaris melintasi alam semesta. Pada saat ini, Guru Ta tiba-tiba berkata, "Pergilah sendiri." Ye Guan tidak menyangka kalau Tuan Ta tiba-tiba berbicara. Dia pun sedikit terkejut. "Tuan Ta." Xiao Ta berkata dengan serius, "Anak kecil, sekuat apapun orang lain, mereka tetaplah orang lain. Di dunia ini, hanya saat kamu kuat, itulah jalan yang harus ditempuh. Seringkali, menyegarkan untuk mendapatkan kembali martabat yang telah hilang. Sama seperti di Bima Sakti. Tidak peduli seberapa kaya ayahmu, itu milik ayahmu.
Jika dia memberikannya kepadamu, kamu dapat menghabiskannya. Jika dia tidak memberikannya kepadamu, kamu harus mengemis. Namun, berbeda jika kamu punya uang. Kamu dapat menghabiskannya kapanpun kamu mau. Apakah kamu mengerti? Setelah apa yang terjadi tadi, ia benar-benar memahami sebuah kebenaran. Martabat yang telah hilang hanya dapat diperoleh kembali dengan sendirinya. Setelah hening sejenak, Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Sambil berkata demikian, ia menatap wanita yang memakai rok polos itu dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, aku telah memutuskan untuk menjalani sisa hidupku sendiri." Wanita berpakaian sederhana itu menatapnya, "Kamu yakin?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, "Tentu. Seperti yang dikatakan Master Ta, sekuat apapun orang lain, itu urusan mereka. Satu-satunya cara adalah menjadi kuat sendiri." Mendengar perkataan Ye Guan, wanita dengan rok polos itu mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba dia mengarahkan jarinya ke pedang King Xuan. Berdengung, dalam sekejap, suara pedang membubung ke langit dan bergema di seluruh wilayah Jiuzhou. Kotak terakhir menyala. Ketika kisi terakhir menyala, kekuatan dan tekanan pedang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari medan, menekan segalanya. Semua orang di lapangan terkejut. Pei Sisen dan pelayan lainnya menatap pedang King Xuan di tangan wanita berok polos itu dengan tak percaya. Pedang ini telah menyebabkan mereka bertiga banyak masalah, dan sebelumnya, mereka sudah berpikir bahwa pedang ini terlalu abnormal. Dan sekarang pedang ini telah disempurnakan lagi. Betapa menyimpangnya hal ini, memalukan. Wanita berpakaian polos itu menyerahkan pedang King Xuan di tangannya kepada Ye Guan. Ye Guan mengambil pedang itu. Saat dia menangkap pedang itu, matanya tiba-tiba membelalak, dan niat pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan langsung menuju ke kedalaman langit. Energi pedang ini langsung menembus batasnya sendiri. Energi kuat itu secara langsung melampaui tingkat energi alam leluhur ilahi, dan masih melonjak liar. Tekanan kuat itu segera mencekik semua orang di lapangan. Semua orang terkejut. Selain itu, niat pedang Ye Guan juga mengalami perubahan kualitatif pada saat ini. Peningkatan kendo, sekarang, baik wilayah kekuasaannya maupun ilmu pedangnya telah mengalami transformasi kualitatif. Semua orang di lapangan memandang Ye Guan seolah-olah dia monster. Bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak? Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di kedua tangannya. Pada saat ini, dia merasakan bahwa niat pedangnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Metamorfosis. Ye Guan sangat gembira. Pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan di alam leluhur ilahi, dia masih seekor semut. Perasaan tak terkalahkan, perasaan yang telah lama hilang. Dia memaksa dirinya untuk menekan kegembiraan di dalam dirinya dan berkonsentrasi merasakan perubahan pada niat pedangnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang tekad perlahan mengembun dari telapak tangannya. Ketika niat pedang mengembun, suara pedang lain membubung ke langit, bergema di seluruh wilayah Jiuzhou. Pada saat ini, pedang di seluruh wilayah Jiuzhou bergetar terus-menerus dan menyerah. Satu pedang menyerang, dan semua pedang takluk. Ye Guan membuka matanya dan menatap pedang di tangannya. Pada saat ini, pedang ini tidak berbeda dengan pedang King Xuan. Kendo yang terbaik, Ye Guan sepertinya teringat sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan menara kecil itu, lalu berkata, "Bibi, kakek menara." Xiaota tersentuh, "Untunglah kau mengingatku." Ye Guan, Wanita yang mengenakan rok polos itu melihat ke arah menara kecil yang diserahkan Ye Guan. Dia mengambil menara kecil itu dan mengetuknya dengan lembut. Ledakan, menara kecil itu bergetar hebat,
dan cahaya keemasan melesat dari tubuhnya dan membumbung ke langit. Lambat laun, cahaya keemasan itu berubah menjadi warna lavender. Tidak hanya itu, sebuah rune berbentuk pedang muncul di puncak menara. Namun, tepat saat ujung pedang itu hendak muncul, wanita dengan rok polos itu menarik tangannya. Ye Guan menatap wanita yang mengenakan rok polos itu dengan ragu. Wanita yang mengenakan rok polos itu berkata dengan tenang, biarkan saja dia mengolah sisanya sendiri. Ye Guan, Xiao Ta berkata dengan gembira, oke, aku sudah sangat puas, aku akan menjadi tak terkalahkan. Ye Guan, wanita dengan rok polos itu tiba-tiba melihat ke arah Zhang Gang yang berdiri di sampingnya. Zhang Gang juga sedang menatapnya. Zhang Gang tersenyum tipis dan bertanya, di mana dia? Wanita yang memakai rok polos berkata, sibuk. Pemakaman itu berderit. Wanita yang memakai rok polos berkata, dia tahu kepribadianmu dan tidak suka orang lain ikut campur dalam urusanmu. Jadi dia tidak mengambil tindakan dari awal. Setelah terdiam cukup lama, Zhang Gang berkata lirih, aku tidak menyalahkannya. Wanita yang memakai rok polos itu menatap Ye Guan dan berkata, aku pergi dulu. Ye Guan buru-buru berkata, Bibi, tunggu, adikku. Wanita yang memakai rok polos berkata, dia tidak bisa mati. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah lelaki misterius yang berlutut tidak jauh darinya. Lalu dia menghilang dari tempat itu, dan gundukan tanah pemakaman pun ikut menghilang bersamanya. Ketika wanita dengan rok polos itu menghilang, semua orang di tempat kejadian tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasan mereka. Zuo Lou dan yang lainnya segera berdiri, dan ketika mereka melihat ke arah Ye Guan, mata mereka penuh dengan ketakutan. Mereka semula mengira bahwa kekuatan di balik Ye Guan biasa-biasa saja, tetapi ketika mereka melihat kekuatan mengerikan dari wanita berbaju polos itu, mereka menyadari bahwa kekuatan di balik Ye Guan tidak sesederhana itu. Ceroboh, binatang jahat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan saat berikutnya, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Orang yang datang adalah Shikigami. Semua orang memandang Shikigami yang berlari keluar dengan kebingungan. Shikigami itu menunjuk lelaki tuagu dengan marah. Binatang jahat, kau benar-benar memanfaatkan ketidakhadiranku untuk melakukan hal yang jahat seperti itu. Tuan Ye tidak punya dendam terhadap kelompok tentara bayaran Shikigamiku. Mengapa kau menargetkannya? Tuan Gu menatap Shikigami itu dengan tidak percaya. Tepat saat dia hendak berbicara, Shikigami itu tiba-tiba meninju. Ledakan. Orang tua itu dipukul hingga tewas di tempat sebelum ia sempat bereaksi dan tidak ada jejak tubuhnya yang tertinggal. Setiap orang, Shikigami itu segera berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Orang ini memanfaatkan waktu istirahat saya dan membawa orang untuk mengincar Anda. Dia pantas mati, dan saya juga harus disalahkan. Tuan Ye, terimalah hadiah kecil ini. Saat dia berbicara, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba terbang di depan Ye Guan. Total ada 1 miliar kristal Xian Yuan di dalam cincin itu, dan semuanya merupakan kristal Xian Yuan bermutu tinggi. Ye Guan menatap Shikigami itu dan tidak menolak. Dia menyingkirkan cincin itu dan bertanya, ada lagi? Shikigami itu tidak marah, tetapi merasa lega. Dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Di dalam cincin itu terdapat 500 juta kristal abadi kelas atas. Ye Guan menyimpan cincin itu, dan ketika Shikigami itu melihat Ye Guan menyimpan cincin itu, dia menghela napas lega lagi. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan berkata, Tuan Ye, mulai sekarang, selama Anda bisa berguna, kelompok Shikigami Mercenary saya tidak akan pernah ragu untuk membantu Anda.
Sambil berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang. Tentu saja, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk Ye Guanwan. Meskipun wanita dengan rok polos itu menakutkan, kuil penciptaan bukanlah tempat yang mudah ditaklukkan. Baginya, mundur sekarang adalah pilihan terbaik. Setelah Shikigami itu pergi, Pan Ling tiba-tiba muncul di hadapan Ye Guan. Ia menatap Ye Guan dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Ye, saya minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Saya harap. Ye Guan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, tertawa. Kepala Pan Ling langsung melayang keluar. Darah seperti pilar. Ye Guan menatap kepala yang terbang itu dan berkata dengan tenang, "Aku memaafkanmu." Bab 1234. Saudari Zen. Aku datang, ketika melihat pemandangan ini, wajah orang-orang yang awalnya memiliki pikiran tertentu berubah. Tampaknya sudah agak terlambat untuk menyerah sekarang. Pada saat ini, Zuo Lou dan yang lainnya juga berada dalam dilema. Jika memungkinkan, dia juga ingin memilih menyerah sekarang seperti Shikigami itu, atau bahkan mundur dan tidak lagi terlibat dalam perseteruan antara kuil penciptaan dan Ye Guan. Namun sayangnya, dia tahu betul bahwa itu tidak mungkin. Pada saat ini, dia teringat perkataan putrinya, Tuan Jiuzu tidak memenuhi syarat untuk menerima Tuan Ye ini sebagai muridnya. Dia menganggap kalimat ini konyol pada awalnya, tetapi kini tampaknya dialah yang konyol. Satu langkah salah, semuanya salah. Untungnya, belum mencapai titik putus asa. Zuo Lou perlahan menoleh dan menatap pria misterius yang memimpin tidak jauh dari sana. Meskipun pria misterius ini baru saja berlutut, dia merasa bahwa kuil penciptaan pasti memiliki kartu truf lain. Kalau tidak, mengapa wanita yang memakai rok polos itu tidak membunuh saja pria misterius itu dan yang lainnya? Dia pasti takut akan sesuatu. Memikirkan hal ini, Zuo Lou merasa jauh lebih baik. Di lapangan, Huaimo dan yang lainnya juga melihat pria misterius itu. Pada saat ini, mereka tidak punya cara untuk mundur, dan pria misterius ini serta kuil penciptaan adalah harapan terakhir mereka. Setelah Ye Guan membunuh Pan Ling dengan satu pedang, dia mendongak ke arah pria misterius yang tidak jauh darinya, dan pada saat ini, pihak lain juga sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan pada saat berikutnya, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Berdengung, suara pedang bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat suara pedang terdengar, sebilah pedang telah tiba di depan lelaki misterius itu. Pria misterius itu menempelkan dua jarinya dan menjentikkannya pelan. Ledakan, cahaya pedang memudar dan Ye Guan kembali ke tempat asalnya. Setelah berhenti, Ye Guan menatap pria misterius itu dengan ekspresi serius. Pria misterius itu menatap Ye Guan dan berkata, "Mulai sekarang, bibimu dan ayahmu tidak akan membantumu lagi." Ye Guan menatap pria misterius itu. "Siapa kamu?" Pria misterius itu melirik Ye Guan dan tersenyum. "Kita akan segera bertemu lagi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Meskipun Pei Sisen dan dua dewa lainnya agak bingung, mereka tidak bertanya lebih jauh dan mengikutinya pergi. Zuo Lou dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti dan pergi. Tak lama kemudian, hanya Ye Guan yang tersisa di lapangan. Ye Guan melihat ke arah di mana pria misterius itu pergi dan berpikir, "Tuan Ta, bisakah Anda menebak identitas orang itu?" Xiao Ta berkata, "Tidak apa-apa, Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sisa perjalanan ini bergantung pada kita berdua, jadi kamu harus memikirkan bagaimana cara selanjutnya." Ye Guan mengangguk sedikit. "Aku mengerti." Xiao Ta mengingatkannya lagi, "Kamu harus benar-benar mengerti. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, biasanya setelah dipromosikan,
Kesejukan seseorang biasanya tidak bertahan lebih dari 3 hari, jadi kamu harus berpikir jernih. Ye Guan tiba-tiba berbisik, sudah waktunya untuk pergi menemui Suster Zen. Pada saat itu, gambaran keindahan yang tiada taraf itu muncul dalam pikirannya. Xiaota tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah menebak identitas orang misterius itu? Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi dalam sekejap mata. Dia tidak pergi ke dunia perampokan terlebih dahulu, tetapi datang ke keluarga Zuo di Shenzhou, namun ternyata kosong. Zuo Lou tahu bahwa Ye Guan pasti akan membalas dendam, jadi dia mengirim pesan lebih awal untuk membiarkan anggota inti keluarga Zuo meninggalkan keluarga Zuo dan bergabung dengan kuil penciptaan. Ye Guan hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakangnya. Ye Guan menoleh dan melihat seorang wanita ramping berdiri tidak jauh darinya. Dia adalah Zuo Yan. Melihat Zuo Yan, Ye Guan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Zuo Yan." Zuo Yan menatap Ye Guan, "Apakah kita masih berteman?" Ye Guan mengangguk. Melihat Ye Guan mengangguk, Zuo Yan tersenyum dan berkata, "Selamat, kekuatanmu telah meningkat pesat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Zuo Yan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tertarik untuk menjelajahi alam semesta bersamaku?" Ye Guan sedikit terkejut dengan undangan tiba-tiba Zuo Yan. Zuo Yan bertanya dengan serius, "Apakah kamu akan pergi?" Ye Guan menatap Zuo Yan dan berkata, "Aku masih punya hal yang harus dilakukan." Zuo Yan terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Alam semesta ini begitu luas, ada banyak sekali tempat yang menyenangkan. Apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi dan bersenang-senang?" Ye Guan merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Zuo Yan terdiam, melihat pihak lain tidak mau bicara lagi. Ye Guan berkata, "Nona Zuo Yan, dalam hatiku, keluarga Zuo adalah musuh, tetapi kamu adalah teman. Sampai jumpa nanti." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Zuo Yan tiba-tiba berbicara. Ye Guan berbalik dan menatap Zuo Yan, agak bingung. Zuo Yan menatapnya. "Selain kemampuan alamiku untuk merasakan siapa yang baik dan siapa yang jahat, aku juga bisa merasakan takdir dan keberuntungan seseorang. Tahukah kau, sekarang, keberuntungan istimewamu telah hilang. Takdirmu, saat pertama kali bertemu denganmu, takdirmu tak terkalahkan dan kau tidak bisa mati. Tapi sekarang, takdirmu hanya sedikit lebih kuat dari monster biasa. Tahukah kau apa artinya ini?" Ye Guan terdiam. "Bibi tidak bercanda." Zuo Yan menambahkan, "Lagi pula, nasibmu masih melemah. Bukan hanya itu, keberuntunganmu juga menghilang sedikit demi sedikit. Sekarang hampir tidak ada apa-apa." Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan, "Kau akan melakukan sesuatu, kan?" Ye Guan mengangguk. Zuo Yan berkata dengan serius, "Jangan pergi." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Dia sangat penting bagiku." Zuo Yan terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Zuo Yan, terima kasih." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan terbang di depan Zuo Yan. Di dalam cincin itu terdapat 1,5 miliar kristal abadi kelas atas yang diberikan kepadanya oleh Shikigami. Zuo Yan sedikit bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku mungkin tidak punya kesempatan untuk menghabiskan uang, jadi kamu pergi melihat keindahan alam semesta untukku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Zuo Yan tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Ikutlah denganku. Aku bisa menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Aku bisa membawamu melewati bencana ini."
Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, adikku sedang menungguku. Zuo Yan menatap Ye Guan dengan cemas. Aku punya firasat bahwa kau mungkin tidak akan kembali setelah kau pergi. Firasatku tidak pernah salah. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman galaksi, dan berkata dengan lembut, tidak perlu kembali dari perjalanan ini. Sambil berbicara, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Zuo Yan menatap ujung galaksi dan menghentakkan kakinya dengan cemas, bodoh, idiot, bodoh idiot. Di galaksi, Ye Guan terbang dengan pedangnya. Xiaota bertanya lagi, kamu sudah tahu identitas pria misterius itu, kan? Ye Guan mengangguk. Xiaota bertanya, apakah kamu siap? Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja. Sambil berbicara, dia mendongak ke arah Zhen Yuzu dan berkata lembut, saudari Zhen, saya di sini. Tak lama kemudian, dia menghilang ke kedalaman galaksi. Bima Sakti, Gunung Fanjing, di puncak gunung, awan putih bergulung-gulung seperti pasang surut, membentang sejauh mata memandang. Di depan sebuah aula, dua pria paruh baya duduk bersila. Salah satunya adalah pemilik Penada Dao, dan di seberangnya adalah Dewa Keabadian. Di antara keduanya ada papan catur. Pemilik Dao Pen mengambil sepotong benda putih di antara dua jarinya dan hendak menjatuhkannya, ketika tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke langit. Wu Bianzu meneguk anggurnya banyak-banyak dan bertanya, ada apa? Sang Master Dao Pen menatap cakrawala untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan lembut, takdir dan keberuntungan anak itu telah lenyap. Lord Wu Bian tercengang. Pemilik Dao Pen terdiam sejenak, lalu berkata, semuanya akan berubah. Tuan Wu Bian berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Sang Master Dao Pen menarik kembali pandangannya, menjatuhkan diri ke papan catur, dan berkata, hilangnya takdir dan keberuntungan berarti. Selagi dia bicara, dia memandang ke arah Lord Wu Bian. Penguasa Wu Bian sudah mengerti. Dia menatap pemilik Dao Pen dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sang ahli pena Daobi tidak berbicara, tetapi meletakkan bidak catur di papan dan berkata dengan lembut, di dunia ini, bukanlah hal yang baik jika satu perusahaan mendominasi sendirian. Sungai waktu yang panjang, di depan sebuah kota kecil, ada sebuah kursi goyang, dan seorang wanita berjubah putih sedang berbaring di atasnya dengan mata sedikit tertutup, sambil memegang boneka kain di tangannya. Itu adalah Master Sekte Jing. Pada saat ini, Master Sekte Jing tiba-tiba membuka matanya, tatapannya menembus sungai waktu yang panjang dan galaksi serta alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, lalu jatuh pada seseorang. Tak lama kemudian, alisnya sedikit mengernyit. Pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Bayangan itu berkata dengan hormat, Tuan, saya telah merekrut 39 orang. Mereka semua memiliki karakter yang sangat baik dan dapat memasuki alam semesta Guangxuan kapan saja. Tidak, Master Sekte Jing tiba-tiba berbicara. Bayangan itu menatap Master Sekte Jing dengan bingung. Master Sekte Jing berkata dengan tenang, berhenti merekrut dan tunggu. Meskipun hantu itu sangat bingung, dia tidak berani bertanya ketika dia melihat bahwa Master Sekte Jing tidak memberitahunya alasannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan kemudian mundur. Master Sekte Jing perlahan menutup matanya dan mengetuk sandaran tangan kursi malas dengan tangan kanannya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Alam semesta yang sebenarnya, dunia bencana. Suatu hari, seberkas cahaya pedang tiba-tiba jatuh ke alam malapetaka. Setelah cahaya pedang itu menghilang, Ye Guan perlahan melangkah keluar. Hari ini dia mengenakan jubah hijau. Meskipun tidak mewah, jubah itu bersih dan rapi,
tanpa setitik debu pun. Di tangan kirinya, dia memegang pedang King Xuan. Ye Guan menatap ke kedalaman alam bencana. Dibandingkan dengan terakhir kali dia datang, aura yang dipancarkan oleh bencana kosmik ini menjadi lebih kuat. Bencana kosmik ini terus berubah setiap hari. Ye Guan berjalan perlahan menuju kedalaman alam malapetaka. Pada saat ini, dia tidak hanya bisa merasakan malapetaka kosmik, tetapi juga merasakan napas Sister Zen. Bau yang familiar. Pada saat itu, adegan-adegan dari masa lalu muncul dalam pikirannya. Bima Sakti, Desa Miao, lambat laun, senyum muncul di bibir Ye Guan. Sungguh saat yang penuh nostalgia di Bima Sakti. Sayangnya, saya tidak punya kesempatan untuk kembali dan melihatnya nanti. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ruang dan waktu tiba-tiba retak. Kemudian, pria misterius itu berjalan keluar perlahan. Di belakang pria misterius itu ada Pei Sisen dan 3 dewa pelayan lainnya. Ye Guan menatap pria misterius itu dengan ekspresi tenang, seolah dia sudah menduganya. Pria misterius itu melirik Ye Guan dan tersenyum. "Apakah kamu datang sendirian?" Ye Guan mengangguk. Pria misterius itu bertanya, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku ingin datang nanti, tapi sayangnya, kamu tidak memberiku waktu, kan?" Pria misterius itu mengangguk. Benar, Ye Guan berjalan perlahan ke arah pria misterius itu. "Harus kukatakan, kau mengatur rencana ini dengan sangat baik, aku tidak memahaminya sampai sekarang." Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda sudah menebak siapa saya." Ye Guan menatap pria misterius itu. "Aku tidak menyangka kalau kamu ternyata ada hubungannya dengan kuil penciptaan." Lelaki misterius itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada hubungannya, karena aku adalah salah satu pelayan kuil penciptaan. Tapi akulah yang terkuat." Ye Guan menatap lelaki misterius itu. "Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Dewa Brahma atau Kepala Istana Brahma?" Haha. Saat suara tawa keras terdengar, lelaki misterius itu tiba-tiba melepaskan topengnya, menampakkan wajah yang tak tertandingi. Kaisar Fan Zhao bersambung.